kedepannya, apalagi mulai minggu depan lah, supaya bisa paling nggak 3 kali seminggu kan memang itu juga harapan kalian kan, apalagi untuk yang sekolah kedinasan, paling nggak ya harus bisa betul-betul mantap lah. Jadi dari sekarang sodorkan materi ini ke Dek Aneta sama Dek siapa Lala satu lagi ya. Jadi nanti ya saling sharing kalian. Ini kalau misalnya kalian pun bingung soalnya, ini kayak mana nih soal yang gimana gitu kan. Nanti mungkin bisa diarahkan sama orang itu kan. Soalnya kayak gini gitu. Apalagi mungkin ya memang belum kalian kuasai itu soal, jadi bingung mau gimana model soalnya. Nanti bisa diarahkan. Nanti mereka sodorkan lah nih. Ini Bang materi-materinya. Nanti Abang pilih materi ini dulu yang lebih mudah dipahami dan udah pasti muncul kan gitu. Nanti baru kita zoomkan lagi gitu kan, daripada harus menunggu dari Abang sendiri yang menyusun, ya paling nggak cuma 1 kali seminggu lah kan gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Jadi Abang di grup itu juga bilang nggak bisa nerima soal dadakan ya, karena itu ya namanya kita ngajar. Semua mau itu di sekolah, mau itu di mana, semua harus dipersiapkan. Kan gitu. Jangan sampai nanti hanya di saat itu kita mencari, tahu-taunya salah. Udah sesat yang diajarkan. Jadi lebih bagus kan jauh-jauh hari dipersiapkan. Udah Abang analisis sedemikian rupa, nggak ada lagi kesalahan. Jadi yang Abang sampaikan ke kalian juga yang jelas kan gitu pemahamannya. Oke. Apalagi analytical kayak gini, nggak bisa lah dadakan. Apalagi dengan kegiatan Abang kan. Misalnya hari ini mau Zoom, baru hari ini kalian kasih. Sementara kan Abang juga ada kegiatan, kapan lagi mau mencari kan gitu. Oke, untuk penalaran analitis ini sebenarnya kalau dirangkum ada 3 jenis tipe. Yang pertama urutan. Kalau urutan ini bisa berbagai macam cara. Yang paling kalau biar gampang, buat aja cara garis vertikal. Misalnya urutan kan, misalnya kita buat kayak gini, garis vertikal, tunggu ya. Jadi kalau si ini lebih tinggi nilainya, belum mana ini? Garis vertikal. Misalnya si A lebih tinggi nilainya daripada si B gitu kan. Jadinya kenapa jangan dulu dihapus, Dek. Tunggu ya. Warna kuning nampak nggak? Merah. Merah. Oke. Oke, nampak ya? Misalnya si ini kenapa terhapus gini sih? Aneh. Terhapus lagi. Terhapus juga tampilan kalian di situ, Dek. Garis vertikalnya terhapus setengah ya. Terhapus lagi? Loh. Tidak. Enggak. Tidak. Tampilan Abang kok terhapus setengah ya? Pengaturan kali, Bang. Misalnya
si A lebih tinggi nilai daripada si B. Ya udah buat si A di sini gitu misalnya kan. Tapi karena belum tahu apakah ada pemisah di antara orang itu, jadinya buat aja kesalahan ini si B gitu kan. Nanti kalau misalnya ada pemisah lagi, buat aja tengah-tengahnya gitu kan. Entah mungkin si D kan gitu. Atau juga si A setelah si C, setelah kan gitu. Berarti si A setelah si C duluan kan. Buat di sini si C loh. Buat di sini si C kan gitu. Kan si A setelah si C duluan, baru si A gitu kan. Itu pun bisa dengan cara kode-kode kayak gitu. Atau juga bisa dengan cara ya buat garis kayak gini aja. Ya buat kode-kode misalnya si A si A setelah si C, berarti gini kan, si A itu belum ada kalau si C ini belum ada. Jadi si C dulu ada, baru si A bisa ada, kan gitu. Gitulah dia. Terserah kalian mau pakai cara yang mana. Jadi biar memudahkan kalian kan gitu. Khususnya bagi yang belum sama sekali tahu gimana soal penalaran analitis ini, itu bisa jadi opsi untuk pengerjaan. Terus ada dengan cara tabel. Nah, tabel ini yang agak ribet. Kadang misalnya dari hari Senin sampai Kamis gitu kan, ya udah terpaksa harus dibuat tabel lah, nggak ada cara lain. Senin sampai Kamis si Andi, si Budi gitu kan, si Andi di hari Selasa dia baru olahraga gitu kan, di checklist gitu. Memang harus tabel-tabel kayak gini. Tadi kalau model urutan juga, untuk urutan yang tadi, kalau dia opsinya kayak yang soal yang 5 orang di dalam bundaran tadi itu ya, di dalam meja bulat itu kan opsinya berurut. Jadi kita tinggal lihat syarat masing-masing, syarat yang ada di soal. Cocokkan mana nih kira-kira yang menyalahi, langsung eliminasi. Misalnya C, tadi kan si A, siapa tadi, si H nggak boleh dekatan atau bersebelahan dengan si siapa gitu kan. Kalau dia ada opsi yang bersebelahan, udah langsung eliminasikan aja. Eliminasikan gitu kan. Tinggal kayak gitu aja. Kalau dapat soal kayak gitu, enak lah kalian. Alhamdulillah lah itu. Bisa tinggal dieliminasi. Untuk tabel memang harus buat tabel. Kalau diagram ya biasanya itu meja bundar. Atau kadang bisa dalam bentuk meja persegi. Di setiap sisi ada 2 orang gitu kan, 2 orang. Jadi kita harus tentukan gitu kan. Macam-macam nanti tergantung soalnya. Jadi yang jelas langkah-langkahnya secara garis besar, sederhanakan informasi dengan menggunakan simbol kayak yang bilang tadi. Tandai syarat yang udah kita buat di dalam simbol-simbol tadi itu. Mana yang udah tanda-tandai gitu kan. Oh ini udah gitu kan. Biar jangan sampai 2 kali kita buat. Telitilah dalam menganalisis syarat yang ada. Oke, langsung ke nomor 1 lah kita ya. Tolong digeser deh ke bawah. Oke, stop. Ke bawah sedikit lagi. Bisa, biar ada ruang untuk ada sekali ya. Udah. Posisi. Udah, sedikit lagi ke atas. Nggak apa-apa ketutupan apanya itu. Yang penting syaratnya nggak ketutup. Oke, sip. Makasih ya, Dek. Nggak apa-apa ketutupan yang tadi, Dek. Yang penting syaratnya tadi
dari si A duduk di kursi ketiga nggak tutup. Sedikit lagi, nggak apa-apa, buat aja. Oke, dah aman. Nampak ya, A duduk di kursi ketiga itu kalian semua nampak ya? Coba tulis di kolom komentar kalau nampak semua. Nampak, Bang. Nampak. Oke, kita lanjut ya. Katanya syaratnya A duduk di kursi ketiga sebelah kanan E. Nah, kita buat syaratnya. Syarat di sini kita buatnya. Syaratnya yang pertama A duduk di kursi ketiga sebelah kanan E. Jadi kalau udah kayak gitu, posisikan dulu si E. Nah, posisikan dulu si E. Sebelah kanan E berarti aktornya si E. Ya kan? Jangan si A dulu diposisikan, nanti salah kalian menempatkan arahnya. Jadi sebelah kanan E berarti kan ke kanan. Berada di duduk kursi ketiga sebelah kanan. Kursi ketiga dari E. E ini anggap udah duduk dia di kursi, ya kan? Terus kursi ketiga 1, 2, 3. Nah, berarti di sini A. Kan gitu. Ya kan? Nah, jangan pula dibuat ada 3 kursi kosong baru dapat A, jangan kayak gitu. Karena kalimatnya duduk di kursi ketiga setelah atau sebelah kanan E. Jadi si E didudukkan dulu, hitung 1, 2, 3. Nah, di kursi ketiga kan 1, 2, 3, ya kan? Berarti ada 2 orang kosong di sini. Nah, gitu dia. Oke. Yang berikutnya katanya F berada di ujung barisan yang lain. Ini tadi E katanya udah di ujung, berarti di ujung kiri dia si E. Kalau gitu si F di ujung kanan. Ya kan? Ujung kanan. Ya kan? Oke. D duduk di samping kiri F di kursi kedua sebelah kanan C. Kalau kita buat kayak gini, berarti F itu kan di ujung kanan. Kita buat F itu di sini dulu. Di samping kiri D. Di samping kiri F. Samping kirinya itu si D. Ya kan? Terus ini di samping kiri kayak gini bukan berarti harus tepat ya, bisa jadi nanti mungkin ada yang memisahkan mereka berdua di sini, mungkin di sini mungkin makanya kita cocokkan dulu dengan informasi syarat yang lain. Terus katanya di kursi kedua sebelah kanan C, berarti posisikan dulu si C. Si C dulu, karena si C juga aktor. Ya kan? C. Kursi kedua 1, 2, kan gitu. Nah, berarti kayak gini posisinya. Oke. Terus apalagi syaratnya D tepat berada di sebelah H. Di kursi keempat sebelah kanan I. Nah, kita buat sambung sini ya. Nggak bisa lagi. Oke. Tepat di sebelah kanan H. Di kursi keempat sebelah kanan I. Gitu kan. Tunggu ya. D berarti D tepat berada di sebelah kanan A. H berarti H D, ya kan? Ini nanti dulu ya.
Ini D tepat berada di sebelah kanan H. Di kursi keempat sebelah kanan I. Berarti, oh, ya. Ada di sebelah kanan lagi si I itu nanti, kan gitu. Jadi kita buat dulu si I lah. Si I di sebelah kanan I katanya kan, si D itu di kursi keempat. Ini I ada di sini, di kursi 4. 1, 2, 3, 4. Ya, D. Terus si D ini tepat berada di sebelah kanan H. Ya udah di sini. Gini posisinya. Ya kan? Nah. Oke. Yang selanjutnya J duduk bersebelahan dengan A dan B. J duduk bersebelahan dengan A dan B. Itu bisa jadi J itu diapit. Nah, di kursi ketiga sebelah kiri G. Berarti di sebelah kiri G. G dulu posisikan. G. Ya kan? 1, 2, 3. Di sini si J. Ya kan? Nah, berarti bisa jadi sini A. Kalau ya mengikuti yang persyaratan pertama tadi ini, nah di sinilah si A. Di sini si B. Kan gitu. Ya kan? Nah, terakhir G duduk di antara I dan C. Berarti bisa jadi di sini I, di sini C. Kan gitu. Oke, berarti kita buat apanya? Bagannya. Ada berapa? 7 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak. Oke, di mana kita buat? 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah sini ya. Situ aja lah ya. Oke, aduh. Kita ikuti syaratnya. Berarti di sini si E. Ya kan? Di sini 1, 2, 3. Sini si A. Ya kan? Udah, ini selesai. Ini selesai. Terus F di ujung kanan. Kita buat sini F. Nah, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Sini C. Tunggu, C. Kok di sini A? C. Iya, C. Terus, apalagi katanya? Si G di antara I sama C. Ya kan? I sama C. Yang jelas si D ini di sebelah F. Nah, kita buat di sini D. Terus G I sama C. Sini C berarti di sini I sama G. Aduh, mana nih? C G, ya kan? Terus katanya G itu I sama C. Di kursi ketiga sebelah kiri G, si J tadi ya. Hitung 1, 2, 3 J. J di sini, ya kan? Terus J itu bersebelahan dengan ini tadi A, ya kan? Dan B.
Nah, berarti di sini si H. Nah, hanya tinggal itu doang kan. Oke, tinggal kita cocokkan. Yang duduk pada posisi kelima dari kiri, hitung. 1, dari kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti si I. Jawabannya ayam. Oke. Jadi kita dari persyaratan yang ada, kita lihat dulu mana kira-kira yang bisa dijadikan pondasi awal untuk meletakkan apanya, biar yang lain mengikut gitu. Jadi dari sini kan bisa kita lihat si E katanya di ujung, si F katanya di ujung. Buat ini orang berdua langsung di ujung. Jadi yang lain tinggal mengikuti. Nah, ini di syaratan ketiga ada si F, ikutilah. Di persyaratan berikutnya tinggal si yang inilah tadi kan posisi si G, I dan seterusnya gitu. Yang penting dengan kalian melihat ya itu biar dapat feelingnya kayak gitu ya memang harus berlatih tiap hari. Jadi biar dapat feel-nya itu mau nggak mau harus dilatih tiap hari. Yang mana kira-kira dari sekian persyaratan yang ada yang bisa dijadikan tonggak awal untuk memposisikan, supaya syarat yang lain tinggal mengikuti persyaratan yang udah kita buat awal tadi, kan gitu. Sebenarnya pun kalau udah lumayan mahir, tanpa kita tulis persyaratan ini pun bisa. Nah, yang penting diikuti. Udah ada tadi E di ujung kiri, F di ujung kanan. Buat langsung. Mana kira-kira yang berkenaan atau berkaitan langsung dengan si E sama si F gitu kan? Apalagi tadi ada si A, ya kan? Yang di persyaratan pertama, si A duduk 3 meja di sebelah kanan E gitu kan. Tinggal lihat mana kira-kira yang ada F, E sama A-nya di setiap persyaratan itu. Tinggal disambung-sambungkan aja. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Jadi yang jelas siapapun itu mentornya, gimana pun katanya ngasih trik-trik, yang mau nggak mau, pasti mereka lebih menganjurkan harus diulang-ulang biar dapat feel-nya, biar tahu mana duluan yang harus dari persyaratan yang ada itu. Walaupun seberapa banyak persyaratan yang ada, kalian bisa lihat mana yang bisa ditentukan duluan. Contohnya juga misalnya meja bundar gitu kan, meja bundar udah ada yang bilang di persyaratan itu ada bilang berhadapan, ya udah buat aja dulu mereka, posisikan dulu mereka berhadapan itu. Terus apalagi kalau udah ada disebutkan di sebelah 2 bangku di sebelah kanan B, udah ini 1, 2 gitu kan, buat persyaratan lain tinggal mengikuti gitu. Oke, gimana untuk soal yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau lanjut nomor 2 satu lagi. Ini satu soal satu wacana 2 soal ini. Coba ke bawah deh. Tadi posisinya kan, ini katanya jika H dan A saling bertukar posisi, maka posisi sekarang adalah A bersebelahan dengan A. Tadi posisinya, urutannya tadi 10 ya. 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Tadi posisinya E, ini F, 2, 3 ini A, terus ini D, ini H, ya kan? Gitu kan? Koreksi kalau ada yang silap abang ya. Ini C, ini G, ini I, ini B, mana ini? Alah. Gimana cara menyeting apa? Menyeting supaya kalau ada yang nulis di kolom komentar tampilnya di bawah aja gitu, nggak menutup satu layar. Ada yang tahu? Coba bantu abang. Kadang mau nulis gitu kan, rupanya ada yang komentar, jadi nggak tertulis. Gimana caranya? Nggak bisa. Tarik ke bawah gimana? Ini abang kan pakai HP. Terus mode tidur. Jadi setiap ada yang komentar pasti tampilnya langsung di tengah-tengah layar gitu. Coba ya kita lihat sih. Coba udah tunggu dulu ya. Kita selesaikan dulu yang soal nomor 2 ini. Katanya si H dan A itu saling bertukar. Saling bertukar posisi. Mana ini? Jadinya ini di sini si H, di sini si A. Kan gitu. Jadi si A bersebelahan dengan, inilah si C sama si D. Ya kan? Berarti jawabannya dodol. Oke. Nah, ini nggak bisa dihapus ini. Tolong, Dek. Karena udah abang apa tadi yang ini nggak bisa dihapus ini. Bisa. Coretannya ini. Mana cara apanya? Nggak bisa ya, Dek? Bisa, Bang. Hah? Tunggu. Aku keluar dulu coba. Gimana, Dek? Apa kemarin, Dek? Siapa itu yang bantu dari Hore Digital? Oke. Oke, sip. Udah. Jadi coba ya, di mana settingan apanya? Settingan untuk apa namanya? Nggak bisa. Supaya yang komentar ya tetap bisa komentar tapi di bawah dia. Mutkan aja, Bang. Ya nggak ada interaksi lah kalau gitu. Nanti kalian ada yang nanya, ada yang bingung. Mikrofon ada. Tunggu ya. Memang nggak bisa ya. Udahlah. Soalnya entah kenapa bisa tampil apanya setiap kalian komentar tampilnya di layar tengah-tengah gitu kan. Kalau di bawah tadi, di bawah kanan, di bawah kiri, nggak ada masalah. Kalau di komputer mungkin di bawah kanan, bawah kiri ya. Tapi ini karena di HP.
Oke lah. Untuk nomor 1, nomor 2 ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini masih model urutan dia. Posisi dulu tapi urutan. Nomor 1, nomor 2 ini. Sambil kita tunggulah 3 menit ya. Mungkin lagi menelaah dia. Atau mungkin abang tadi terlalu kecepatan. Dikali jarak, kali waktu. Akhirnya bingung. Silakan. Yang mau bertanya. Usahakan tuntas lah. Karena kalau mau balik lagi ke materi Zoom materi analitikal, ya kita selesaikan dulu semua materi yang ada kan, baru balik ke situ lagi, kan gitu. Biar semuanya bisa kena. Jangan pula hanya mengakomodir 1-2 orang. Nah, ya sulit kayak gitu. Tekan bawah yang ada di penanya. Penanya buatan deh. Penanya buatan isi air. Ya gitulah kalau yang masih merintis. Ditambah lagi belum begitu paham dunia digital ini kan. Beda dengan yang ratusan ribu sana. Oke, nggak ada lagi yang mau bertanya? Aman kira-kira, coba tulis kolom komentar. Nah ini baru abang arahkan kalian, ayo tulis kolom komentar. Nanti jangan pula saat abang lagi menerangkan, banyak yang nulis kolom komentar. Aman? Oke, kita lanjut. Nomor 3. Coba ke bawah tolong dek. Nomor 3. Tunggu. Mana tadi posisinya? Iya, itu dia. Jadi kayak gini urutannya ya. Nah, kemarin yang kalian sodorkan ke abang masih ada yang perlu diperbaiki urutannya gitu. Makanya memang ya sebelum di-zoom-kan memang harus abang teliti supaya jangan sesat yang abang share ke kalian. Oke lah. Nomor 3. Nah, ini urutan lagi. Kalau ini sebenarnya bisa pakai cara garis vertikal tadi, bisa pakai lebih besar lebih kecil, bahkan ya bisa pakai jari kalian itu, anugerah Tuhan itu. Nah, misalnya si Bejo lebih tinggi dari Cece, berarti si Bejo di jempol, si Cece di telunjuk gitu misalnya kan. Atau Anis lebih rendah dari Bejo, berarti si si Bejo itu lebih tinggi dari Anis, tapi dia lebih tinggi dari Cece ya. Berarti Bejo, Anis, Cece, kan gitu istilahnya. Pakai jari pun bisa sebenarnya. Tapi wes kita apalagi yang masih belum kita pakai cara pertama garis vertikal. Oke. Persyaratan pertama kita buat garis vertikalnya langsung kita buat. Terpotong lagi. Oh enggak terpotong. Oke, ranking Anis lebih rendah daripada Bejo. Buat entah si Anis di sini lebih rendah daripada si B gitu kan. Tapi si Anis itu lebih tinggi daripada si C. Ranking Dedi lebih tinggi daripada Cece. Bisa. Sebenarnya nggak usah kita buat bagan pun. Siapa yang kira-kira selalu paling bawah, ya udah. Apalagi ini pertanyaan yang terendah kan. Kita analisis ya. Lebih tinggi dari Cece. Cece berarti di bawah terus dia kan, si Cece. Terus dia lebih tinggi daripada Cece lagi. Berarti Cece masih lebih bawah. Dan lebih Cece masih ada lebih rendah.
Oh, lebih rendah lagi katanya dari Fajar. Berarti Fajar ini masih lebih tinggi daripada si Cece. Kan gitu. Ranking G lebih tinggi daripada Cece lagi. Ya udah, berarti si Cece jawabannya. Sebenarnya nggak perlu kita gambar kan gitu. Kalau mau kita gambar juga boleh. Kalau mau kita gambar. Oke. Si Anies katanya. Ini bukan politik ya. Si Anies lebih rendah dari Bejo. Buat si Bejo di atas. Sesuaikan lah pokoknya. Terus, tapi lebih tinggi dari si Cece. Ranking Dedi lebih tinggi dari Cece. Lebih tinggi lagi dia si Cece. Ya kan? Tapi si Cece itu lebih rendah dari Fajar. Fajar berarti lebih tinggi lagi gitu. Ini belum tahu kita antara Fajar sama Dedi ya, mana yang lebih tinggi ya. Yang jelas mereka harus di atas si Cece. Ranking Gigi lebih tinggi dari Cece dan Anies. Ya berarti di sinilah bisa jadi kan gitu. Tapi belum tahu kita antara Bejo sama si Gigi. Ya kan? Nah, siapa yang terendah? Ya udah si Cece. Kan gitu. Kan langsung kelihatan. Urutan yang lain juga kayak gitu juga. Urutan yang tunggu tadi kalau berdekatan dia nggak sulit sih. Kalau berdekatan buat aja kayak nomor 1 nomor 2 tadi kan ya memang harus kursi lah. Susah kalau buat apa nanti bingung kalian kan. Tapi kalau ini lebih rendah, lebih tinggi atau setelah si ini, sebelum si ini bisa lah pakai yang apa ini tadi cara vertikal ini atau ya bisa juga pakai cara si A lebih mana ini? Si A lebih rendah dari Bejo. Ini A berarti lebih rendah dari Bejo. Tapi si A ini lebih tinggi dari si Cece. Kan gitu. Bisa buat kayak gini, lebih besar atau lebih kecil terserah. Dengan menggunakan simbol lebih besar atau lebih kecil kayak gini kan. Terserah. Ranking Dedi lebih tinggi daripada Cece. Dedi, Cece, kan gitu. Pokoknya yang rendah dia disikut. Sikutannya untuk diarahkan ke yang rendah atau yang sebelum lahir gitu kan. Cece dan lebih rendah dari si Fajar. Udah Cece, Fajar. Nah, gitu seterusnya. Kan gitu. Nanti baru ketemulah si Cece yang paling rendah kan. Sebenarnya soal analitikal ini, kecuali yang tabel ya, yang tabel butuh lebih banyak waktu lagi. Sebenarnya mudah, tapi memang pasti dapat jawabannya, tapi butuh waktu, ya kan? Makanya untuk analitika reasoning kayak gini, saat di SKD nanti, saat di komputer nanti, usahakan setelah kalian baca semua soal, walaupun masih ada yang ragu-ragu jawabannya, barulah itu kalian kerjakan analitika reasoning. Gitu. Jangan pula masih ada soal yang belum kalian baca, entah itu di TWK, TIU maupun TKP, sosokan kalian langsung mau menghajar analitika reasoning, habis waktu kalian di situ. Yang harusnya di soal-soal tertentu, entah itu di TWK, TIU maupun TKP bisa digunakan untuk menghemat waktu, bisa mungkin sampai menyisakan 30 menit di akhir, disitulah baru kalian bisa lebih tenang kalian mengerjakan analitika reasoning. Gara-gara terlalu ngebet, nggak bisa menekan, nggak bisa melawan diri sendiri, akhirnya terjebak di soal itu sendiri, terjebak di soal analitikal itu, kan gitu.
habis waktu, udah. Akhirnya cap cupnya asal-asal pula lagi, A B C D, oh nggak ada yang kena satupun. Jadi kalaupun perlu kalian pakai jurus cap cup, yang nggak tahu aja ya, soal yang sama sekali nggak kalian tahu jawabannya, biasa itu nanti di TWK. Udah, yang nggak tahu itu ya misalnya feeling kalian setelah melihat komposisi dari opsi yang udah kalian jawab, oh ini lebih banyak didodol gitu kan, oh dodol semua. Tapi biasanya pembuat soal itu buat kunci jawaban itu lebih banyak di tengah, B, C, ataupun D. Lebih banyak, bukan berarti keseluruhan, lebih banyak kan gitu di tengah. Jadi di antara ini lebih besar peluangnya untuk kena. Walaupun ya bisa jadi di A atau di E nanti kan. Tapi pokoknya kalian lihatlah sambil baca-baca lah kan. D semua. Kalau A, nampaknya A, kebanyakan di A gitu kan, yang setelah kalian jawab itu kan. Nampaknya di A semua. Kebanyakan di A, udah A semua gitu. Itu jurus terakhir ya, semoga nggak dipakai, semoga bisa kalian jawab semua kan. Oke, nomor 3 ini ada yang mau bertanya, silakan, kita tunggu 3 menit. Jadi nanti usahakan kayak di TKP, di padanan kata, di silogisme, di figural gambar, deret, apalagi operasional hitung sederhana yang hanya pecahan kali bagi kurang, itu udah harus bisa dikuasai lah. Itu usahakan bisa jadi sarana kalian untuk menghemat waktu. Jadi bisa lama melamun untuk di TWK. Apa ya, gini loh, kadang yang penting kita baca dulu TWK itu, udah terbaca. Kadang gini, ada memori manusia, kebanyakan pun, di saat itu dia nggak bisa langsung ingat, nggak bisa langsung dicernanya apanya kan. Padahal sebenarnya tahu dia jawabannya, tapi di dalam otak ini nggak bisa langsung mencerna di saat itu juga gitu, butuh waktu. Jadi nanti sambil membaca soal yang lain, tiba-tiba teringat itu, oh ini tadi kemarin. Atau mungkin ada soal yang menyinggung tentang itu tadi. Oh ini dia apanya. Kadang bisa kayak gitu. Jadi yang jelas kita baca dulu itu soal, walaupun ragu nggak ada masalah. Yang penting di dalam pikiran udah sempat terekam. Gitu aja. Oke. Nggak ada yang mau bertanya lagi, aman kira-kira nomor 3? Coba tolong dibuat kolom komentar kalau aman. Biar kita lanjut. Lanjut. Oke. Ayo yang belum paham, jangan diam-diam aja ya, Dek ya. Apalagi untuk di grup kan nggak bisa 24 jam penuh kan gitu. Walaupun sebenarnya kalau dihitung-hitung di bimbel online yang lain jarang ada yang standby apanya kan, mentornya. Bahkan nggak ada, mereka hanya ngasih akun tryout. Kita suruh menelaah sendiri setiap materi kan gitu. Jadi makanya yang belum paham jangan diam-diam, jangan sekedar melihat-lihat aja. Bersuara, nggak diapai kok, nggak dipermalukan, nggak diapai. Yang namanya tahap belajar, semua berarti nggak ada yang tahu, ya kan? Semuanya mau mencari tahu. Jadi nggak ada yang pintar, nggak ada yang paling apa kan gitu. Oke, nomor berikutnya. Harap bersabar ya. Kadang
yang abang sebutkan ini mungkin sama satu orang nggak bermanfaat, tapi bisa bermanfaat untuk yang lain kan gitu. Nah, oke. Nomor 4 ya. Keluarga Pak Mahmud melakukan perjalanan menuju Surabaya. Oh, ini susunan kursi dalam mobil ya. Oke. Tidak, susunan kursinya pokoknya baris pertama 2 kursi, baris kedua 3 kursi, tapi nggak harus, kalau dari soalnya membaca ini nggak harus dia diisi oleh 3 orang langsung kan gitu. 2 kursi ya, baris kedua dan ketiga. Oh, 3 kursi, sama-sama 3 kursi. Oke. Baris pertama harus laki-laki kan ya. Udah, ini kita anggaplah baris pertama itu harus laki-laki. Biasanya kan kalau apa ya udah ayah ataupun apa kan sopir. Pak Mahmud berada di sebelah kiri sopir. Pak Mahmud di sebelah kiri sopir, ya kan? Ibu berada di baris kedua, kita langsung tulis aja ibu, ya kan? Dengan 2 anak perempuannya, berarti ibu dengan 2 anak perempuannya, ya kan? Belum tahu kita. Terus baris ketiga diduduki oleh perempuan dan laki-laki. Kita belum tahu. Ini nanti aja, perempuan dan laki-laki kan. Widi tidak bisa duduk di belakang dan Iva tidak bisa duduk di tengah. Berarti yang jelas Widi sama Iva itu perempuan, ya kan? Berarti bukan di baris pertama orang itu 2. Si Widi tidak bisa duduk belakang, berarti si Widi di sini, di tengah. Si Iva tidak bisa duduk di tengah, berarti si Iva di sini, ya kan? Jika Lisa duduk di baris kedua, Lisa, maka yang duduk di baris ketiga adalah di depan itu hanya 2 dan laki-laki. Pak Mahmud harus di sebelah sopir, berarti sini sopir, di sini Pak Mahmud, nggak mungkin si Eko, ya kan? Udah pasti si Eko di belakang. Terus baris ketiga ya udah Eko sama Iva, ya kan? Udah nggak ada lagi orangnya kan? Eko, Iva, Lisa, Lisa di 2, udah nggak ada lagi. Berarti ayam jawabannya. Selesai. Ini ada kursi kosong, nggak tahu siapa. Ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang. Pak Mahmud, istri Pak Mahmud, 4 anak, Eko, Widi, Iva, Lisa, Eko. Lisa, Widi, Iva. Siapa satu lagi di sini ya? Toa, Gapat, Manam, Jupan. Siapa yang belum kita sebutkan? Iva. Iva udah. Iva. Ibu itu nomor 2. Ibu di posisi kedua, Iva di ketiga. Karena tadi katanya Iva nggak bisa di tengah-tengah. Berarti di posisi di baris ketiga, ya kan? Cuman 7 orang, iya. Toa, Gapat, Manam, Jupan. Ini 4, 5, 6, 7, iya. Padahal sini katanya 8 orang. Nah, udahlah itu. Oke. Udah, istrinya udah. Iya, memang yang tertulis berkapasitas 8 orang. Mobilnya berkapasitas 8 orang, tapi rupanya udah pas itu. Yang 7 orang doang. 7 orang supir Mahmud 7 tuh.
yang naik di mobil itu hanya 7 orang, kan gitu. 3 tambah 4, iya, 7. Oke. Siap. Jadi jawabannya ayam. Aman, ada yang mau bertanya sampai sini sebelum Abang hapus? Silakan. Jadi si Eko sama si Eva di urutan ketiga, ya kan? Karena nggak mungkin kita buat sopir sama atau si Eko di sini di tempat si Pak Mahmud, nggak mungkin. Karena Pak Mahmud itu harus di sebelah kiri si sopir, atau si Pak Mahmud sama sopir di barisan ketiga, nggak mungkin, nggak bisa, ya kan? Nah, si Eko di depan sendiri. Terus kalau mobil, siapa yang nyetir? Oke. Silakan, aman kira-kira. Kita tunggu 3 menit. Kalau ada yang mau bertanya. Mobil remote. Bom-bom aja pasti ada yang nyetir, ya kan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ayo, tetap usahakan dimanfaatkan segala kesempatan, jangan nunggu materi itu diulang lagi gitu kan. Lama lah kalau nunggu materi itu diulang lagi. Apapun itu jangan malu untuk bertanya. Lebih baik apa sekarang daripada nyesal saat ujian. Oh iya, ini nggak pernah aku tanyakan. Oh iya gini, oh iya gitu. Ayo, silakan yang mau bertanya. Aman, coba tulis di kolom komentar. Kalau memang aman, nggak ada yang mau bertanya lagi. Ini ya Abang tahu juga ada yang sambil hanya mendengar karena lagi kerja gitu kan, nggak apa-apa. Yang penting kalaupun memang situasinya nggak bisa, nggak mungkin istilahnya kalau ketahuan nanti dimarahi apa segala macam, ya manfaatkan kolom komentar, disabi lah. Nah, tanyakan di kolom komentar, kalau nggak bisa melalui apa langsung. Jadi nanti waktu hanya sekedar mendengar rekamannya, rupanya ada yang mau ditanyakan. Bang Zul. Yuk, apa itu, Dek? Tadi di kolom komentar ada yang bertanya berhadapan sama berseberangan itu samakah? Oh, gini. Kalau di meja bundar, setelah Abang analisis lagi, kalau dia berhadapan, memang pas dia berhadapan, kadang ada juga yang memang menafsirkannya sama gitu kan. Tapi kalau dari Abang setelah Abang analisis lagi, berhadapan itu dia secara vertikal ataupun secara horizontal. Itu berhadapan. Misalnya A berhadapan dengan C, berarti dia secara vertikal kayak gini. Nggak nampak tulisannya. Mana ini? A berhadapan dengan C gitu kan, atau gini. Ini berhadapan. Tapi kalau berseberangan, ini berseberangan. Horizontal. A berseberangan dengan C. A berseberangan dengan C. Ya, secara horizontal. Gitu.
Ini vertikal, diagonal, sorry. Diagonal. Menyilang, menyerong. Jangan suka main serong. Oke? Berarti kalau lingkaran itu berbeda ya antara berhadapan dan berseberangan. Iya. Cari amannya aja lah. Buat yang berseberangan itu yang diagonal, yang berhadapan itu secara vertikal ataupun horizontal. Berarti nanti berlaku untuk persegi panjang aja itu yang sama ya Bang ya, berseberangan sama hadap. Persegi panjang. Ya persegi maksudnya posisinya. Kan ada soal terdiri berapa kursi gitu. Kalau persegi kayak gini, setahu abang nggak ada. Gimana kok berseberangannya? Nyebrang Sudut ke jalan, sudut. nyebrang jalan, gitu kan? Misalnya Ya, ada berhadapan soal, juga. ada soal lapangan gitu. Si A mau ketemu tapi harus melewati ini. Posisinya ada sebelah sini, gitu-gitu lah Bang. Ya, jangan ketemu di gang. Di gang. Oke, misalnya setahu abang kalau dia persegi, dia nggak ada berseberangan. Ini A, C, ini berhadapan. Masa gini berseberangan? Ini berseberangan, kan enggak. Kalau Serong, Bang. sudut, kalau di antara sudut, ya lain lagi. Itulah maksudku. Ya berarti berseberangan semua ini. Kan nggak mungkin di sini A, terus di sini ada C. Ya sisi yang lain juga, ya kan? Ada nggak soal kita kayak gitu? Setahu abang nggak ada. Nggak, Kalau soal yang kita akan bahas ini, ada nggak tipe kayak gini, Bang? kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Aku Karena ada. setahu abang juga biasanya di soal itu di setiap sisi ada 2 orang gitu katanya. Di setiap sisi apanya? Yang namanya sisi ya ini sisi. Ini sisi. Ya, jadi setiap sisi ada 2 orang. Ya udah, B, D, E, F, G, H. Kalau sudut, lain cerita. Sudut kayak gini. Di setiap sudutnya, berarti ini berseberangan. Nanti bahasanya. Nggak mungkin juga ada di di sisinya juga. Itu belum ada jumpa soalnya. Di sudut sama di sisi gitu. Kalau sisi 2 orang di satu sisi gitu kan. Ya kalau sudut dibilangnya sudut. Gitu. Tapi untuk yang tadi lah berseberangan dengan apa kalau meja bundar itu tadi ya. Meja bundar yang berhadapan itu yang horizontal maupun vertikal, kalau yang berseberangan itu yang diagonal. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nggak ada ya? Kita lanjut. Nomor berapa sekarang? 5. Nah, yang kursi kosong katanya. Tadi posisinya gimana ya? Si Pak Mahmud. Tunggu ya. Satu, 2, 3. 1, 2. Kita yang jelas mengikuti persyaratan yang ada di atas tadi. Ibu di kedua, terus si Lisa di kedua kan gitu. Si Widi nggak bisa di belakang, berarti di tengah. Si Iva nggak bisa di tengah, berarti di belakang. Dia sama si Eko. Ya udah yang kosong di posisi ketiga. Karena memang nggak ada orangnya di sini, kapasitasnya aja yang 8 orang. Yang naik
satu keluarga itu ada 7 orang gitu. Oke, berarti yang kosong di kursi urutan atau barisan ke-3 cantik. Karena nggak ada ditambahkannya persyaratan lain di dalam soalnya ini kan. Berarti kita tetap mengacu ke persyaratan yang di atas tadi. Gitu. Oke, lanjut. Nomor 6. Coba tolong Dek, nomor 6. Alhamdulillah. Ini baru tabel. Harus kita buat tabel. Siapa aja orangnya? Si Edi, si Andi, siapa lagi? Si Fikri, karena kalau yang tabel kayak gini nggak ada cara lain sih, memang harus buat tabel. Kalau urutan tadi kan enak, ada beberapa opsi cara. Yang tabel ini juga sebenarnya kecil kemungkinannya muncul. Yang sering muncul itu urutan sama meja bundar, kan gitu. Kalau yang tabel ini kecil sih kemungkinan munculnya. Kita buat lalu tabelnya ya. Pokoknya kita singkat lah. Iya, kadang ada memang tabel yang bisa dilogikakan. Tapi kadang untuk meminimalisir kesalahan, mau nggak mau ya biar buat tabel. Tapi ada juga model soal tabel. Kok nggak salah yang ada di grup itu juga itu kemarin. Yang dia nggak beli pasta. Kalau dia nggak beli pasta udah pasti dia beli bakso gitu kan. Itu perlu nggak bisa kita bayangkan gitu aja. Kalau terus katanya hanya 3 orang yang beli bakso. Kok nggak salah soal salah satu dari kalian kan yang abang jawab di grup kemarin. Iya, jadi nggak bisa main bayang-bayangkan gitu aja. Apalagi yang punya banyak masalah hidup kan. Wah, makin rusak saraf apanya nanti. Keluar-keluar oyong. Oke. Kita buatlah tabelnya ya. Biar yang nggak ada kesalahan lah istilahnya. Si Andi, gimana supaya bisa kecil ya? Si Andi, siapa lagi? Si siapa? Edi Bang. Si Andi, si Asta dulu lah. Si Asta. Terus si Edi. Ya kan? Habis itu si Fikri. Terakhir biarlah si Riri kan. Nggak harus perempuan itu yang pertama kan. Oke, terus katanya suka nastar, ya kan? Suka apa lagi? Coklat, suka kastengel kayak mana itu? Suka kastengel, terus suka putri salju, ya kan? Oke, katanya Andi hanya membeli coklat aja. Coklat berarti ini nggak dibelinya.
Ya kan? Terus Asta membeli yang sama dengan Riri ditambah Kastengel. Asta, Kastengel dulu kita checklist. Nanti kita lihat Riri. Ya kan? Fikri membeli Kastengel lagi ya. Kastengel. Terus Kastengel sama kue coklat. Kastengel, kue coklat, dan putri salju. Kastengel, coklat, dan putri salju. Sementara Riri membeli kue yang sama dengan si siapa? Si Fikri ya? Fikri. Riri. Iya. Riri sama dengan si Kasta. Sama dengan Si si Fikri. Tapi si Kasta ada tambahan si Kastel. Oh. Si Kaste. Iya, kue Kastel. Riri membeli kue yang sama Kastengel. persis dengan Edi. Edi itu kan? Iya. Edi apa? Edi nastar coklat. Tunggu dulu, ini ada yang salah. Semua suka coklat jadinya. Edi, mana di sini Andi hanya membeli kue coklat saja. Asta membeli yang sama dengan Riri tambah Kastengel. Fikri membeli Kastengel. Sementara Riri membeli dengan Edi. Edi kan belum tahu kita beli apa. Edi nastar sama coklat, Bang. Edi. Di atas itu, Edi membeli nastar dan kue coklat untuk merayakan. Oh iya, yang tahun pertama baru. ya. Saga. Jadi coklatnya semua yang mau. Membeli nastar dan kue coklat. Nastar. Mana tadi ini? Nastar. Kue coklat. Nastar, kue coklat. Terus tadi si Fikri membeli si apa? Si Asta membeli yang sama dengan Riri. Asta. Berarti sama Kastengel juga dia ya. Ini. Nah. Siapakah yang tidak membeli kue coklat? Ya nggak ada. Semua beli Semua beli coklat. Ya kan? Entok. Semuanya beli kue coklat. Udah. Bungkus. Ntar lagi mau lebaran. Oke, berarti nggak ada. Kalau katanya siapa yang nggak membeli kue nastar? Udah si Fikri. Fikri. Sama si Andi. Andi. Ya kan? Siapa yang nggak membeli Kastengel? Supaya nggak Edi, dengel. Andi, sama Riri. Andi, Fikri. Edi. Iya, si Edi, Edi. Andi, Riri. Tunggu. Si Andi, Edi, sama si Riri. Iya. Kalau Putri Salju sama juga. Putri Cuma Salju. Fikri yang beli. Iya, selebihnya nggak beli. Oke. Nah, kayak gitulah memang harus buat tabel kayak gini kita. Nah, belum lagi nanti kayak yang kemarin kan si yang beli pasta, yang dia nggak beli pasta udah pasti beli bakso. Yang beli bakso itu hanya 3 orang, yang mau nggak mau harus kita checklist mana sih yang beli bakso tadi, kan gitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Belum lagi nanti kan setiap orang hanya beli 2 makanan. Oh, itu mau nggak mau memang harus kita tabel. Jadi tahu yang udah beli 2 makanan, berarti makanan yang lain nggak dibelinya gitu kan, kita coret. Coba scroll ke bawah deh, tolong. Nah, ada tampilannya kayak gini pula ya. Berarti emoticon yang di keyboard HP nggak terbaca. Jadi ginilah posisinya yang jelas ya. Kayak tabel ini. Nah, aduh. Yang ini ya. Jadi kan pas yang beli nastar hanya si Asta,
Edi sama si siapa? Riri. Sementara coklat semuanya membeli. Ya kan? Oke. Ada yang mau bertanya lagi untuk yang tabel ini, walaupun sebenarnya kecil kemungkinan yang muncul. Dari kalian lah yang udah ikut SKD, ada yang dapat jenis tabel kayak gini? Atau lebih primadona yang urutan sama yang kursi duduk di meja bundar? Coba, siapa-siapa yang di sini yang udah pernah ikut SKD? Loh, kok keluar? Oh, kirain keluar. Ada yang bertanya juga di kolom komentar? Nggak ada kalian yang dapat ya? Yang udah pernah ikut SKD lah. Jenis tabel kayak tadi. Karena dari FR yang kami dapat juga ya nggak ada yang ngasih jenis tabel. Khususnya untuk yang kedinasan yang baru selesai 2022 yang lalu. Paling lingkaran, Bang. Ya itulah meja bundar atau enggak model urutan. Urutan pasti ada. Urutan itu pasti minimal 1 soal. Lanjut, Bang, Don. Oke, nggak ada yang mau bertanya? Coba tulis kolom komentar kalau aman semua. Allah, sorry ya. Kebiasaan orang Medan. Kok dibilang orang Medan, abang aja itu bukan orang Medan. Oke, aman ya. Lanjut, nomor berapa sekarang? 6. Cuci muka dulu, Bang. Udah, kita lanjut lah. Nomor 6 atau 7? 7 ya? Oke. Sekarang udah berarti meja bundar ini ya. Jamuan makan malam. Iya. Oke lah. Kita hajar. Yang jelas udah deh, lepas lah itu. Kita buat dulu persyaratannya biar jangan bingung-bingung nanti. Yang mana nih yang belum persyaratannya? Ini udah belum gitu. Siapa belum mandi? Mengelilingi satu meja bundar. Eka duduk berhadapan dengan Adi. Eka berhadapan dengan Adi. Terus Fandi duduk di antara Hanif dan Citra. Hanif, Fandi, Citra, atau sebaliknya ya, kita anggap aja sebaliknya biar agak ketutup. Yang penting si Fandi itu di tengah karena dia di antara katanya. Dani dan Citra duduk tepat berhadapan. Udah, jangan lagi buat ada yang bersebelahan dengan mereka, ada yang memisahkan mereka. Atau sebaliknya ya, bisa si Citra di sini, si Dani di sini gitu ya. Hanif duduk 2 kursi terpisah dari Adi. 2 kursi terpisah. Berarti harus ada 2 kursi kosong. Itu. Kecuali tadi urutan katanya. Urutan kedua setelah si Adi, lain cerita. Ini katanya harus duduk di 2 kursi terpisah. Berarti harus ada 2 kursi kosong di antara Hanif sama Adi. Hanif, 2 harus ada kursi kosong, baru si Adi. Gitu ya. Si Adi, kita buat di bawah ini aja si Adi ya, biar nggak ketutup tulisannya. Oke, ikutilah persyaratan itu. Kita buat
arah mata angin. Iya, anggap aja itu apa ya, linear ya, simetris ya. Si Eka duduk berhadapan dengan Adi, udah buat aja Eka Adi atau sebaliknya pun nggak ada masalah. Yang penting nanti yang lainnya mengikut itu. Mana yang apa? Yang ada adinya? Ento. Persyaratan nomor 4 kan gitu. Jadi kita buat persyaratan nomor 4. Ada 2 kursi, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Terserah, yang lain nanti pasti ngikut itu. Dan nggak akan keliru. Nggak salahnya itu. Jadi 1, 2, berarti si Adi di sini. Ya kan? Eko. Tunggu ya. Ya. Tunggu. Adi, Haya. Ya. H. Yang jelas siapa? Si Hanif dekat dengan Eko, ya kan? Mau di sini pun dia nanti, yang jelas memang dekat orang itu. Eko sama si Hanif. Nah, terus, iya sabar dulu deh. Yang lain butuh penjelasan, kan gitu. Mana yang ada hanya juga? Ini H, F, tunggu. H, F, C. Oh iya, si Fandi di tengah. Berarti buat si Fandi di sini kan. Si Fandi di tengah-tengah H sama C. Nah, pokoknya dilihat aja mana yang kira-kira yang persyaratannya saling berkaitan. Udah tadi si A dihubungkan dengan H. Rupanya di persyaratan kedua ada juga si H di sini. Nah, hubungkan dengan si Fandi di tengah-tengah. Si siapa satu lagi? Citra. Nah, di sini kan gitu. Udah gitu, mana yang belum lagi? Si DC harus berhadapan ya. Sorry, kok jadi bersebelahan membuat di sini. Patut abang bingung sendiri. Berhadapan si Dani sama si Citra. Nah, buat si Dani di sini. Udah. Walaupun sebenarnya ini ya kita tafsirkan berseberangan, tapi kita di sini nggak ada bahasa berseberangan kan. Nah, udah kita tafsirkan kayak gini lah. Mau gimana kita buat berhadapan lagi si Citra sama si Dani kalau nggak memang kayak gini mereka berhadapan kan gitu. Kita buat pun nanti kita buat kayak gini, si Eka, si Andi. Terus 2 kursi. Di sini si H. Ya kan? Di sini si F. Di sini si C. Tetap juga si D. Ya kan? Mau di mana lagi dia berhadapan? Nah, jadi ada situasi yang memang ya berseberangan sama berhadapan itu nggak terlalu dipermasalahkan. Kecuali di dalam soal ini ada berhadapan, terus ditulisnya lagi di bawah ada berseberangan. Di sini bukan berhadapan ditulisnya, tapi berseberangan. Nah, baru mainkan penafsiran yang tadi, kan gitu. Nah, terus sisa 2 kursi. Siapa yang belum? Si Beni sama si Gandhi. Iya, bisa si Beni atau Gandhi atau Beni, terserah. Kan gitu. Jadi yang jelas ini udah pakem posisinya.
Di antara beberapa kemungkinan di bawah ini, salah satu pilihan yang tidak benar katanya. Tidak benar. Dani duduk di antara Gandhi dan Eka. Dani duduk di antara Gandhi dan Eka. Belum bisa dipastikan, karena Gandhi ini bisa di dua posisi ini. Ya kan? Jadi belum bisa dipastikan. Citra dan ini yang tidak benar katanya, yang mau kita cari. Citra dan Beni dipisahkan oleh Adi. Citra dan Beni, Adi. Enggak bisa dipastikan juga si Beni. Kalau si Beni di sini memang ya dipisahkan. Tapi kalau di sini kan lain cerita lagi. Ya kan? Jadi belum bisa dipastikan. Terus Fandi duduk di antara Hanif. Fandi di antara Hanif dan Citra. Ya udah. Sebenarnya tunggu. Fandi kan? Hanif dan Citra. Ya udah, ini jawabannya. Yang tidak benar ya, sorry. Ini udah pasti benar. Ini udah pasti benar karena opsi C inilah di persyaratan poin ke-3 kan gitu. Berarti ini bukan jawabannya karena yang kita cari tidak benar, yang udah pasti mutlak tidak benar. Dani dipisahkan 2 kursi dengan Adi. Dani dipisahkan 2 kursi dengan Adi. Ini bisa benar ya. Dipisahkan 2 kursi. Iyalah, ini kan. Beni duduk di antara Eka dan Hanif. Enggak lah, Eka dan Hanif ini, ya kan? Mana bisa mereka Beni duduk di antara ini. Berarti jawabannya entok. Yang udah pasti salah. Untuk yang dodol ini, dia benar. Dani dipisahkan 2 kursi. Kan memang 2 kursi. 1, 2 ini sih Adi. Ya kan? Nah, gitu dia. Duh, kok terhapus ini. Oke. Aduh. Terpahami kan skema yang kamu buat ini, walaupun agak apa. Ini gimana lagi? Dengan alat seadanya, gitulah yang bisa terbentuk. Ada yang mau bertanya untuk yang meja bundar ini? Silakan. Kayak yang bilang tadi ya, jangan terlalu terpaku dengan perbedaan berhadapan sama berseberangan tadi, kecuali di dalam soalnya itu syaratnya memang ditulis dua-duanya, ada yang berhadapan, ada yang berseberangan. Tapi kalau kayak gini, semuanya berhadapan, pas kena di Dani dan Citra, katanya berhadapan. Tapi sebenarnya mereka diagonal kayak gini kan, ya mau gimana lagi? Memang harus kayak gitu dibuat, memang berhadapan. Nah berarti itu tafsiran dari si pembuat soal, kan gitu. Oke, silakan kita tunggu 3 menit. Yang mau bertanya, ditelaah dulu, pikir-pikir dulu apa yang mau ditanya, daripada nanti udah lewat kan gitu. Ini tinggal 1 soal lagi nya kita ini. Kok nggak salah, ya? Apa ini itu, ada Dek? pertanyaan. Duduk 2 kursi terpisah berarti kosong, lompat 2 bangku. Tapi kalau bangku kedua kayak soal tadi berarti dipisahkan 1 kursi aja gitu pertanyaannya. Bentar ya. Oh, duduk 2 kursi terpisah berarti 2 kursi. Iya, ada 2 bangku yang kosong. Ya sama artinya dengan yang tadi.
Tadi ada bahasa Hanif duduk 2 kursi terpisah. 2 kursi terpisah. Berarti memang ada 2 kursi kosong yang memisahkan si Hanif sama si Adi. Gitu. 2 kursi terpisah. Kecuali bahasanya Adi duduk di urutan kedua setelah Hanif. Berarti Hanif dulu, ya kan? Si Adi di urutan keduanya 1, 2. Setelah si Hanif ini, berarti sini si Adi. Hanya 1 kursi kosong, hanya 1 yang memisahkan orang itu. Nah, gitu dia. Terus ada Dani dipisahkan 2 kursi kosong gitu dengan Dani. Ya udah sama juga tafsiran ini dengan ini sama. Hanif 2 kursi terpisah ya. Kok 2 kursi kosong? 2 kursi terpisah itu. Jangan pula dibilang si Adi di sini, sementara harus 2 kursi terpisah. 2 kursi terpisah. Si Adi di sinilah duduknya. Kan memang inilah misalkan orang itu, kan gitu. Kalau hanya 1 kursi gini doang, ini 1 kursi terpisah bahasanya. Yang memisahkan orang itu, kan gitu. Oke. Jangan lupa dicatat. Aman penafsirannya sampai sini? Oke. Silakan, ada yang lagi mau bertanya mungkin selama ngerjakan soal tryout atau apa. Ada soal yang penafsirannya kayaknya bingung gitu kan. Oh, ada lagi. Abang ingat juga. Nih. Bahasanya tunggu ya. Coba bisa geser ke bawah, Dek, sedikit. Pokoknya di lahan yang di lembaran yang kosong. Oke. Thank you. Ini bisa dihapus, Dek. Titik merah itu. Iya, klik. Coba bisa diklik nggak? Klik kanan nggak bisa ya? Harus dirimu tinggalkan dulu sebentar kami. Oke. Akan ada, kalau nggak salah di tahun 2021 CPNS itu. Bahasanya, A berdekat, bersebelahan. A berhadapan dengan B, yang bersebelahan dengan C. Terus ada lagi A berhadapan dengan B dan bersebelahan dengan C. Untuk yang pertama ini, itu tafsirannya si A berhadapan dengan B. Terus yang bersebelahan dengan C itu si B. Si B ini harus bersebelahan dengan C, bukan si A lagi. B yang katanya. Berarti ya kalau udah ada yang ini kalau di dalam subjek juga itu perpanjangan subjek kalau nggak salah. Iya. Jadi yang berkaitan dengan C itu si B. Makanya yang di sebelah si C itu B, bukan si A. Tapi kalau bahasa yang nomor 2 ini, A berhadapan dengan B, dan si A juga yang bersebelahan dengan si C. Gitu dia.
Jadi itu bedanya. Kalau nggak salah yang lagi booming kemarin itu CPNS 2021 masalah apa itu? Pisang, semangka, ada 8 buah yang mau disusun di dalam meja rapat kan gitu. Oh iya Bang, ada punya. Jeruk berhadapan dengan pisang yang bersebelahan dengan ini misalnya gitu kan. Nah, ya udah, si jeruk itu berhadapan dengan pisang. Terus yang bersebelahan dengan si anggur gitu misalnya, bersebelahan dengan si anggur ya si pisang, jangan si jeruk lagi. Gitu. Apalagi jeruk makan jeruk, jangan. Oke. Nah, ini jangan lupa dicatat. Kemarin sempat muncul tuh CPNS. Banyak yang dapat soal kayak gitu. 2021 lah itu. Bahkan sempat dimunculkan di apa? Dijadikan konten sama sang tutor. Oke. Lanjut nomor terakhir, coba scroll ke bawah Dek, tolong. Nah, ini posisinya tadi ya, skema duduknya ya. Terserah sih mau di mana kita buat. Yang penting jangan menyalahi persyaratan. Oke, lanjutlah di bawah. Nah, ini soal apa namanya? Kedinasan tahun 2022 yang lalu. Ada anak kedinasan sini, apalagi yang udah apa namanya? Udah ikut atau udah gagal tahun lalu. Ingat kalian soal ini kan? Ada juga ini dari baru dapat juga dari apa? Ini soal analogi. Abang dapat dari salah satu member juga yang gagal tahun lalu di STIS. Nah, SKD-nya sebenarnya soal analogi itu kan biasanya lampu titik 2 cahaya gitu kan. Nah, tapi di soal yang mereka dapat ini dijadikan kalimat lampu digunakan lampu diberi minyak gitu mungkin ya agar menghasilkan cahaya gitu dan bla 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 gitu. Kalimat yang setara dengan kalimat tersebut. Nah, ini bukan SPOK. Jadi bukan SPOK ternyata. Tapi soal analogi yang kayak gini tadi dibuatkan kalimat. Nah, jadi kita lihat mana kira-kira objeknya di situ kan gitu. Yang jelas kan pertama lampu. Misalnya gini juga, bahan bakar bensin digunakan untuk menggerakkan menggerakkan mobil gitu kan. Berarti yang jadi apa objeknya di situ bensin sama mobil. Mana yang setara dengan itu gitu. Berarti kalau misalnya ada kalimatnya yang kanan dibutuhkan oleh adik untuk bergerak gitu. Nah, itu bisa jadi jawaban kalimatnya setara. Karena makanan dengan manusia kan gitu. Adik itu kan manusia. Bukan lagi lampu titik 2 cahaya, bukan lagi kayak gitu orang itu dapatnya. Bisa jadi muncul juga nanti di CPNS. Kalian kira itu SPOK, rupanya nantilah coba abang jadikan latihan lagi. Nggak mudah juga buat soal kayak gitu. Tapi nggak ada yang mustahil. Ya kan? Oke, ini soal yang baru. Kita disuruh disuruh jadi
pembuat peta. Karena disuruh menghubungkan kan dari katanya Marcel ingin pulang kampung. Marcel ingin pulang kampung menaiki bus. Jadi kita hubungkan mana yang katanya saling terhubung gitu kan. Terminal A menjadi terminal pertama yang disinggahi. Buat di sini terminal A. Oke. A disinggahi, ini sudah selesai. Terhubung dengan B. Terhubung dengan B, lalu katanya. Oh, C di sini. Lalu. Jadi jangan jangan langsung si A ini ke C. Karena di sini lalu berarti setelah si B, kan gitu. Terhubung ke terminal C. Nah, setelah itu busnya melanjutkan perjalanan lagi. Terminal C terhubung dengan terminal B dan D. Nah, C ini udah terhubung dengan B kan? Terhubung juga dengan si D. Gitu. Terminal E terhubung dengan terminal F. Ini kita tahan dulu. E terhubung dengan terminal F. Terminal C terhubung dengan terminal E. Nah, C, E, berarti di sini F. Kan gitu. Oh, sorry. Terus terminal C terhubung dengan lalu terminal D terhubung dengan terminal G. Nah, lalu terminal F terhubung dengan terminal G. Ya kan ini tersambung ini. Nah, yang menjadi pemberhentian terakhir. Atau kita buat gini aja. Biar nampak si G ini yang terakhir kan. Si G. Ini si G. Nah, gitu dia. F dan G menjadi pemberhentian terakhir. Nah, berapa maksimal terminal yang disinggahi Marcel dalam sekali jalan? Maksimalnya yang diminta. Jadi kita bukan disuruh mencari jalan yang singkat, tapi yang paling panjang. Kan gitu. Tunggu ya. Abang takut keliru apanya ini. Biar jangan sesat juga yang abang kasih ke kalian. Yang jelas ini untuk skemanya udah betul ini. Untuk skemanya udah betul. Daripada nanti ada yang silap-silap, abang merasakan. Nah, oke. Berarti yang paling banyak. Yang paling banyak dari mana aja? Udah soal terakhir ini, Dek. Nanti ada, insya Allah ada rekamannya kok. Yang paling banyak, coba kalau dari A, B, C, D, G. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5 terminal. Ya kan? Terus dari A, terus dari A, B, C, E, F, G. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 terminal. Jadi maksimalnya ada 6 terminal. Karena di sini nggak ada dibilang D sama E itu
bersambung atau D sama F itu bersambung, nggak ada. Nah, kalau ada bersambung berarti bisa juga kita buat dari A, B, C, E, F, D gitu kan, bolak-balik kayak gitu. Yang penting jangan habis F, D, C lagi, E lagi gitu-gitu terus ya nggak ada habisnya. Nah, yang penting, tapi ini kan nggak ada dibilang bersambung antara D dengan E ataupun antara D dengan F kan gitu. Oke, jadi 6 terminal. Jawabannya dodol. Gitu. Ini soal yang muncul di Sekolah Kedinasan tahun 2022. Nggak menutup kemungkinan itu muncul nanti untuk CPNS. Karena dari tahun ke tahun, apalagi yang kemarin anti radikalisme, itu isu awalnya muncul di kedinasan. Kan gitu. Nah, barulah di CPNS 2021 ngikut. Terus apalagi jenis soal perbandingan kuantitatif yang kotak-kotak gitu, 2 kotak X, Y, nilai X sama Y itu kalau kita gimana hubungan kuantitatifnya, itu dari Sekdin 2019 itu. Di CPNS 2019 muncul, berlanjut sampai CPNS 2021. Soal tabel yang biasanya di UTBK, terus muncul juga di Sekdin, SKD 2019, ada walaupun nggak banyak, muncul juga di CPNS 2019, tapi mulai banyak juga di CPNS 2021 gitu. Jadi logikanya gini juga, ya namanya tahapan SKD, materinya sama, nggak mungkin lain-lain lah apanya. Sekolah kedinasan itu tujuannya menjadi aparatur negara juga. Mereka nggak akan diseleksi lagi, nggak akan ikut SKD lagi, kan gitu. Mereka lulus dari sekolah kedinasan, udah langsung ditempatkan. Biasanya kalau STAN itu primadonanya ke Menq, kan gitu, atau bisa ke daerah-daerah lain, di koperasi dan segala macam. Dari Polterkim biasanya bea cukai dan segala macam. IPDN itu ya di Satpol PP atau apa gitu kan, tapi bukan tenaga apanya, biasanya di kepala dinas gitu kan, macam-macam. Yang jelas mereka nggak dites SKD lagi. Beda dengan CPNS, kita langsung kerja, mereka pendidikan dulu gitu. Jadi ya nggak beda jauh lah. Oke, untuk soal ini ada yang mau bertanya? Soal nomor 8 ini soal terakhir kita udah. Pas pula udah jam 6 ya. Udah banyak yang pulang kerja ya, makanya bertambah lagi jadi 17 apa ya. Peluang permutasi itu nggak ada lagi, Dek. Udah nggak ada lagi. Makanya nggak kami masukkan kurikulum. Bilangan habis dibagi. Itu sebenarnya konsep dasar itu. Tapi yang soal bulat-bulat atau mentah-mentah nanya habis dibagi ini itu nggak pernah ada lagi. Hitungan operasional, hitungan sederhananya ya bentuk pecahan, bahkan ada yang pangkat juga, tapi pangkatnya itu pun nggak terlalu dikali tambah kurang dengan bilangan bulat gitu. 2021 mau itu sekolah kedinasan, mau itu CPNS, FR yang kami dapat sama. Bahkan yang setis pun gitu. Himpunan yang kira-kira sekian suka matematika, sekian lagi suka fisika gitu kan. Itu kalau 3 variabel kecil kemungkinannya. Bahkan belum dari FR yang kami dapat nggak ada.
Tapi kalau yang 2 variabel kemungkinan ada di soal cerita itu nanti. Di soal cerita. Tapi yang jelas primadonanya di soal cerita itu perbandingan senilai, berbalik nilai, jual beli, sama diskon lah gitu. Perbandingan umur ya sebenarnya juga 50-50 itu, kecil juga kemungkinannya. Tapi jauh kecil kemungkinan keluarnya itu ya himpunan, masih jauh lagi di bawah apa gitu. Istilahnya kalau misalnya pun ada hanya di 1-2 paket soal yang ngasih ke kami gitu kan, 1-2 paket soal untuk himpunan 2 variabel. Kalau kayak perbandingan umur kemungkinan bisa 1/4 atau setengah dari peserta itu yang dapat, walaupun nggak menyeluruh. Tapi kalau jual beli sama perbandingan senilai berbalik nilai, itu hampir semua dapat. Makanya itu cara membeda-bedakannya kalau yang kami buat gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk yang TWK yang jelas dinas di keluarga. Untuk masalah pribadi udahlah. Yang penting kalian yang bermanfaat untuk kalian aja yang diapai. Untuk TWK mungkin gini loh, TWK ini materinya saling nyambung menyambung. Bisa Pancasila dalam bingkai nasionalisme. Lebih banyak justru sebenarnya kayak gitu juga, bukan dipisah-pisah. Apalagi ya, Bhinneka Tunggal Ika, kaitannya dalam bela negara gitu. Karena ini sambung-sambung kayak gitu, makanya ada beberapa soal yang membuat kayak gitu juga kan di setiap latihan soal TWK. Jadi caranya ya, karena ini juga bukan kayak TIU yang memang kayaknya udah pakem, udah tahu apanya. Ini TWK ini luas kan gitu. Jadi mau nggak mau kalian setiap membahas soal, Abang nggak bosan-bosan bilang, setiap membahas soal jangan sekedar lewat gitu aja membaca pembahasannya. Jadi jangan sekedar lewat gitu aja, tapi kalian dalami, kalian cari tahu, kalian apain di Google kayak di YouTube kayak kan gitu, yang berkenaan dengan topik di satu soal itu gitu. Udah kira-kira udah kelar, nanti mungkin jumpa topik yang sama lagi di soal yang lain, bisa kalian kembangkan sedikit lagi gitu kan. Yang penting jangan terlalu lama. Barulah ke soal berikutnya gitu kan. Gitu. Yang penting buat catatan. Kapan lagi kalian membaca catatan itu? Karena mau nggak mau itu harus, mau itu TWK, TIU, TKP, harus ada pengulangan. Nggak bisa cuman sekali baca langsung nggak bisa, sulit itu. Kecuali kalian jenius. Bahkan kalau kalian jenius pun harusnya nggak ada tipis kata gagal kan gitu. Sekali tembak masuk biasanya. Tapi ya namanya rezeki juga Tuhan yang ngatur, bukan kita yang mendikte kan gitu. Jadi ya yang jelas harus ada pengulangan. Jangan sekedar catat, udah nggak diulang-ulang lagi. Ya itu sama aja bohong. Jadi terus Abang sangat menganjurkan buat circle diskusi kecil. Itu paling sangat Abang anjurkan. Entah 5 atau paling banyak 8 orang. Dan jangan terlalu sibukkan diri kalian untuk mengurus satu grup besar gitu misalnya. Kalian buat soal apa, ini habis nanti waktu kalian untuk apa? Untuk mengurus orang. Jadi lebih bagus satu grup kecil, apalagi kalian yang belum menguasai beberapa materi ya. Jadi nanti asik mengurusi apa, jadi materi ini sebenarnya belum kalian kuasai, enggak diulang-ulang sampai hari H, udah enggak bisa terkerjakan kalian, muncul pula soalnya kan gitu. Ini satu grup kecil aja, satu grup kecil, apalagi yang punya kelebihan masing-masing, khususnya di TWK gitu kan.
Jadi saat kita lagi agak down, agak malas, bisa ada yang support system di situ. Apalagi TWK bisa tektokan kan gitu. Bukan kalau nggak bisa yang tatap muka langsung ya grup-grup online, tapi lebih bagus itu tadi tatap muka. Jadi kalian bisa saling apa kan gitu. Tapi usahakan ya fokus, jangan campur adukan dengan masalah-masalah yang lain. Kadang ada aja itu intriknya memang. Ada apalagi kalau dalam apa kan, ada aja entah masalah ini, campur adukan semua. Makanya abang ke kalian juga nggak mau mencampur adukan dengan masalah-masalah yang lain. SKD aja. Biar kalian fokus. Kan gitu. Ambil yang memang bermanfaat untuk kalian. Oke, udah jam 6 juga. Di bagian daerah Wit sama Wita juga kayaknya udah masuk maghrib lah itu. Sebelum abang tutup, kira-kira ada yang mau kalian tanyakan? Monggo. Ayo, yang bisa mengaktifkan apanya langsung aktifkan aja. Kalau yang nggak bisa tulis di kolom komentar. Sebelum abang tutup. Kalau RSA belum ada YouTube, Dek. Sementara Zoom aja pun masih meraba. Belum sempat juga untuk membuat YouTube. Paling pernah ikut pelatihan, ujung-ujungnya nggak terlaksana juga ilmunya itu. Pelatihan untuk buat YouTube, buat TikTok kan gitu. Pengen juga nengok-nengok influencer SKD itu kan. Pasti ada cuan juga kan di situ. Kalau dirimu menguasai apanya itu, bolehlah berbagi ilmu sama abang siapa? Muhajir ya, yang baru join kan? Baru join di member kami. Bolehlah kapan-kapan bagi ilmunya. Karena gini, ngelihat YouTube itu kan memang ya kita kalau mau rasanya pingin yang diupload itu yang sempurna langsung kayak gitu kan, langsung kayak kayak sang tutor gitu, bisa ditulis, kita sekedar menerangkan sekian menit kan gitu. Rasanya kalau misalnya model videonya hancur baur, rasanya kayak mana kali gitu kan. Tapi ya memang anjuran dari pelatihan itu jangan dulu mau langsung video bagus, tapi kadang kita rasa kalau video-video yang jelek udah susah payah buat, hasilnya jelek itunya. Oke, ayo masih abang tunggu yang mau bertanya lagi dari soal analytical tadi. Kita belum tentu balik ke ke materi ini lagi untuk Zoom berikutnya ya. Setelah selesai materi-materi yang lain, baru kita boleh mengulang materi analytical reasoning gitu kan. Jadi semua kena dulu, baru ke materi mengulang ke materi yang sebelumnya. Gimana, nggak ada? Aman kira-kira? Tadi yang jelas udah abang kasih penafsiran tentang berseberangan sama berhadapan. Terus ada kalimat yang, perbedaan antara kalimat yang dengan kalimat dan gitu kan. Terus juga perbedaan kalau misalnya urutan sekian dari si Herman, perbedaannya dengan dipisahkan 2 kursi dari si ini, ya itu juga ada abang kasih pengertiannya kan. Jadi itu yang kalian catat. Oke, nggak ada lagi ya, aman ya? Udah bisa abang tutup? Atau mungkin di sini ada yang mau melanjutkan program kita kemarin, menyetor hafalan? Menyetor hafalan Undang-Undang 1945-nya.
Oh, nggak ada. Masih dilanjutnya menghafal undang-undangnya itu, Dek? Atau udah stop? Jangan sampai di stop, nanti tiba-tiba dapat. Iya, lanjut aja. Ditelusuri gitu, bukan dihafal mati huruf per huruf, kata per kata, tapi ditelusuri kenapa bisa jadi undang-undang kayak gini. Pengertian sebenarnya kayak mana undang-undangnya itu gitu kan. Kalau kayak kemarin kan sedikit-sedikit udah kita bedah, abolisi sama apa? Itulah itu, sedikit banyak udah kita bedah kan. Oke lah. Kalau gitu abang tutup lah ya. Nggak ada yang mau bertanya lagi kan? Oke. Cukup sekian lah Zoom kita kali ini. Semoga yang abang jabarkan tadi, jangan lupa diulang-ulang terus. Khususnya kalian catat poin-poinnya tadi, ulang-ulang lagi. Kan gitu. Dan bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya. Khususnya hari H ujian kalian nanti ya. Lebih kurangnya abang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Kembali kasih. Oke, makasih Adik Aneta ya. Nanti yang untuk berikutnya, insya Allah hari Minggu malam kita ada Zoom lagi TKP karena udah di request. Nah, untuk minggu depan, ayo koordinasi dengan Dek Aneta, Dek Lala, biar nggak apa-apa kalian bilang aku lemah di materi ini ya, tapi bukan sekedar tiu gitu, tapi kerucutkan materi apa. Terus gimana kira-kira bantu nyusun soalnya lah. Nanti dikasih petunjuk sama orang itu kan. Kalian cari yang kayak gini gitu, kalian cari kayak gini. Nanti pas udah orang itu store kan ke abang, abang sempurnakan gitu sebelum diangkat untuk jadi bahan. Nanti kalau misalnya ada beberapa materi yang disodorkan, abang lihat mana kira-kira yang gampang untuk dicerna dulu dan memang dibutuhkan, udah pasti muncul gitu kan di SKD nanti. Bakal abang pilih, nggak semua materi bakal abang tampung langsung dalam satu Zoom itu, enggak ya. Abang pilih dulu nanti. Jadi dari sekarang lah ya. Tapi kalau kadang kan Dek Aneta itu juga kerja. Jadi sabar-sabar lah kan. Yang jelas ya selama seminggu ke depan lah itu nanti koordinasi kalian ya. Supaya bisa 3 kali dalam seminggu. Kayak kalau nggak ada kalian sodorkan materi ya berarti nggak ada Zoom. Tunggu dari abang di hari Minggunya kayak atau di hari Sabtunya kan gitu. Oke ya. Oke, makasih ya untuk semua ya. Semangat terus, jangan terpengaruh dengan info-info yang ada. Tetap fokus dengan persiapan kalian ya. Oke, makasih Adik Aneta ya. Oke, Bang. Abang keluar duluan ya. Assalamualaikum semuanya.